Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Imam Malik Suhada dari PAI 2A. Saya akan menerangkan PowerPoint tentang pengertian media pembelajaran dan nilai praktis pemanfaatan media yang diampu oleh yang terhormat Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Langsung saja, poin pembahasan. Pertama, pengertian media pembelajaran. Lalu jenis-jenis media pembelajaran, manfaat penggunaan media pembelajaran, prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas media pembelajaran, tantangan dalam pemanfaatan media pembelajaran, dan kesimpulan dan nilai praktis pemanfaatan media pembelajaran. Lalu saja yang pertama, pengertian media pembelajaran. Sebentar ya. Media pembelajaran merupakan segala bentuk saluran yang digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antara pengajar dan peserta didik. Pada dasarnya, media pembelajaran digunakan untuk mendukung proses pengajaran agar menjadi lebih efektif dan efisien, memperkaya pengalaman belajar, dan memicu stimulasi mental peserta didik. Dapat dipahami ya? Selanjutnya, media pembelajaran dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk yang menyesuaikan dengan konteks pendidikan seperti saat ini. Edukasi modern menuntut adanya integrasi antara metode tradisional dengan inovasi terkini yang agar menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, jenis-jenis media pembelajaran. Pertama ada visual. Media visual mencakup semua jenis media pembelajaran yang dapat dilihat, seperti papan tulis, buku, atau mungkin proyektor, dan lain sebagainya. Ya, bisa disimpulkan atau lebih singkatnya itu apa yang kita lihat. Kita belajar menggunakan indera penglihatan kita. Nah, itu namanya visual, pembelajaran media visual. Yang kedua, audio. Berbeda dari media visual, media audio seperti rekaman suara dan musik digunakan untuk meningkatkan pendengaran dan konsentrasi siswa. Dan serta memberikan pengalaman belajar dengan indera pendengaran. Ya, lebih simpelnya itu kita belajar menggunakan indera pendengaran kita, menggunakan telinga kita. Apa yang kita dengar itu yang kita pelajari. Selanjutnya, audio visual. Dari judulnya kita bisa menelaah sendiri ya bahwa audiovisual adalah gabungan dari visual dan media pembelajaran audio. Media ini dikombinasikan dari audio dan visual. Contohnya seperti video, televisi yang memberikan pengalaman belajar kepada siswa dengan media ganda, yaitu penglihatan dan pendengaran, agar kita lebih mudah menangkap suatu pembahasan. Selanjutnya, interaktif. Media interaktif seperti permainan edukatif memberikan kesempatan kepada siswa untuk langsung berinteraksi, menciptakan suasana belajar yang lebih menarik. Jadi, calon guru itu diwajibkan mempunyai interaktivitas di kelas pengajarannya masing-masing. Jadi, guru itu harus mempunyai seperti harus berinteraksi langsung kepada murid-muridnya. Bisa itu menggunakan bahasa masing-masing atau bisa menggunakan permainan. Terserah, yang penting harus ada yang namanya interaksi antara guru dan murid. Selanjutnya, digital. Media pembelajaran yang digital, yaitu media pembelajaran digital saat ini mencakup e-books, aplikasi pembelajaran, dan platform-platform pembelajaran online. Memanfaatkan teknologi untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas lagi. Sebenarnya saat ini telah banyak seperti kelas-kelas belajar online seperti seperti les online atau sebagainya. Mungkin tidak perlu bayar, bahkan ada yang gratis. Semuanya bisa kita cari lewat internet. Selanjutnya, manfaat menggunakan media pembelajaran. Apa manfaatnya? Menarik minat. Media pembelajaran yang kreatif dapat menarik minat siswa. Jadi, membuat mereka lebih antusias untuk mengikuti proses pembelajaran dan memperoleh informasi yang disampaikan. Jadi, jika siswa
berminat dan siswa lebih kreatif, maka siswa itu lebih mudah menangkap pelajaran tersebut. Selanjutnya, memudahkan pemahaman. Kenapa? Karena media pembelajaran dapat memudahkan pemahaman materi dengan menyajikan contoh yang membuat materi jadi lebih jelas. Seperti tadi, kita menggunakan audio visual kayak semacam televisi. Mungkin jika hanya diterangkan, misalnya seperti pohon itu dari biji terus menjadi tunas, menjadi pohon. Kalau cuma dinalar saja, mungkin cukup rumit untuk seorang murid. Maka, sebagai guru, harus ada yang namanya media pembelajaran. Dengan apa? Ya seperti yang saya sebutkan tadi, antara visual, audio visual, interaktif, dan digital. Selanjutnya, memperkaya pengalaman belajar. Manfaat penggunaan media pembelajaran selanjutnya adalah memperkaya pengalaman belajar. Seperti apa? Media yang beragam memberikan pengalaman belajar yang beragam, membantu siswa mengembangkan berbagai jenis kecerdasan dan keterampilan. Jadi, semakin banyak apa yang dipelajari oleh seorang siswa, semakin luas pengalaman belajarnya, maka siswa itu akan semakin cerdas dan mempunyai keterampilan masing-masing, atau lebih tepatnya minat bakat. Selanjutnya, prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Yang pertama itu kesesuaian materi. Pemilihan media pembelajaran harus sesuai dengan materi yang disampaikan agar dapat mendukung tujuan pembelajaran secara efektif. Seperti misalnya kita menggunakan audio. Tidak semua murid bisa belajar hanya dengan menggunakan media audio saja. Karena ya banyak juga ya teman-teman kita yang disabilitas, mungkin tunarungu, makanya media pembelajaran itu bukan cuma audio saja, masih ada visual atau interaktif. Jadi, guru harus melakukan pendekatan kepada para muridnya. Yang kedua, pertimbangan peserta didik. Media pembelajaran harus dipilih dengan mempertimbangkan karakteristik umum dari peserta didik, termasuk usia, gaya belajar, dan latar belakang siswa. Ya seperti yang saya bilang barusan, tidak semua siswa bisa menggunakan media pembelajaran audio, karena setiap siswa itu punya kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya, ketersediaan sumber. Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan ketersediaan sumber daya dan infrastruktur yang ada agar dapat diakses dan dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya, peluang interaktivitas. Media yang dipilih sebaiknya bisa memberikan peluang interaktivitas yang tinggi antara guru dan siswa dan materi, dan siswa dengan siswa yang lain. Karena apa? Semakin banyak interaktivitas yang terjadi di kelas tersebut, maka peluang terjadinya sebuah kepahaman akan dalam suatu pembelajaran itu lebih mudah tercapai. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas media pembelajaran. Yang pertama, kualitas konten. Konten yang berkualitas tinggi dan relevan dengan kurikulum adalah faktor penting dalam menentukan efektivitas media pembelajaran. Jadi, tidak semua kurikulum itu bisa atau cocok dengan zamannya. Mungkin ya hanya cocok pada zaman tersebut. Untuk zaman seterusnya mungkin tidak lagi, karena pasti kan ada kemajuan teknologi. Selanjutnya, pengalaman pengajar. Kemampuan pengajar untuk mengintegrasikan media ke dalam proses pembelajaran memainkan peran penting dalam kesuksesan media tersebut. Jadi, di antara materi, media, dan siswa, yang paling penting itu adalah pengajar atau peran seorang guru. Jadi, sebanyak apapun materinya, semudah apapun medianya, jika kita tidak memiliki sosok pengajar atau seorang guru, maka rasanya itu percuma. Selanjutnya, teknologi pendukung. Nah, ini adalah media. Infrastruktur dan teknologi pendukung yang memadai merupakan faktor pendukung agar media pembelajaran dapat diakses oleh semua siswa. Jadi, mungkin teknologi ini juga sangat penting ya. Selain guru, teknologi juga sangat penting. Karena zaman sekarang kan banyak kuliah online, daring, sekolah daring. Jadi, teknologi itu sangat dibutuhkan. Selanjutnya,
tantangan dalam pemanfaatan media pembelajaran. Kenapa? Karena bukannya media pembelajaran itu selalu mudah, tidak. Semua itu punya plus minusnya masing-masing. Jadi berikut adalah beberapa tantangan dalam pemanfaatan media pembelajaran. Pertama, kesenjangan teknologi. Tantangan pertama adalah adanya kesenjangan teknologi antara sekolah di berbagai daerah, yang menyebabkan tidak semua siswa dapat mengakses media pembelajaran yang sama. Karena banyak saudara kita yang mungkin sekolahnya itu jauh dari pusat kota, maka media pembelajaran dan akses pembelajaran tersebut kurang luas dan kurang totalitas. Selanjutnya, keterbatasan pelatihan pengajar. Seringkali pengajar tidak mendapat pelatihan yang memadai untuk menggunakan media pembelajaran secara efektif, sehingga belum termanfaatkan secara maksimal. Kita balik lagi ke hal yang tadi. Mau sebagus apapun medianya, yang paling penting adalah faktor pengajar. Faktor pengajar itu adalah faktor utama yang sangat penting. Karena bukan murid namanya kalau nggak ada guru. Selanjutnya, akses internet. Terbatasnya akses internet menjadi penghambat untuk media pembelajaran online, terutama di daerah terpencil. Ya, tahu sendirilah. Ya, meskipun saya juga pernah mengalami, karena saya juga jujur, sinyal itu sangat sulit. Karena saya juga jika mau mengakses internet itu perlu ke sekolah atau kampus ataupun tempat-tempat pemerintahan seperti kantor kepala desa atau yang lain sebagainya. Selanjutnya, pengembangan profesional. Kebutuhan akan pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi pengajar untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi pendidikan yang terus berubah. Jadi bukan karena guru sudah lulus, sudah pintar, sudah S1, tidak perlu sekolah lagi. Tidak. Yang namanya menuntut ilmu itu karena ada hadis Nabi yang mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi tidak ada kata tua untuk menuntut ilmu. Jadi meskipun seorang guru itu juga harus belajar, karena perkembangan teknologi itu terus berkembang pesat. Guru harus mengikuti zaman. Nah, selanjutnya kesimpulan dan nilai praktis pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama, optimalisasi belajar. Kesimpulan dari pemanfaatan media pembelajaran adalah meningkatkan optimalisasi proses belajar mengajar yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Karena jika siswa merasa tertekan, maka percuma kita menyampaikan sebuah materi yang panjang lebar, karena akhirnya mungkin siswa tersebut tidak akan paham. Selanjutnya, adaptasi materi. Nilai praktis lainnya adalah fleksibilitas dalam adaptasi materi ajar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Kembali yang topik tadi, tidak semua siswa bisa menggunakan media yang sama, maka pendekatan antara guru dan murid itu sangat diperlukan. Seorang pengajar harus mengetahui latar belakang setiap peserta didiknya. Itu sangat penting untuk adaptasi materi. Selanjutnya, yang terakhir, alat evaluasi. Media pembelajaran juga berfungsi sebagai alat evaluasi yang efektif, di mana siswa dapat diuji dan dinilai melalui berbagai bentuk tes dan umpan balik yang dikembangkan dengan media tersebut. Ini konsepnya hampir sama dengan sebuah permainan ya. Misalnya seperti permainan tebak-tebakan, yang mana guru mengajak siswa untuk ikut meramaikan permainan belajar tersebut. Jadi bukan cuma guru yang mengajar, karena murid juga berpartisipasi atau ikut andil dalam kelas tersebut. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang salah, ya itu murni dari kesalahan saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.